Oke, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Selamat belajar bagi yang belajar, selamat bertugas bagi yang mengajar, dan sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat aplikasi kalkulator, di mana kalkulator itu bisa dibagi menjadi dua atau beberapa kalkulator. Ada beberapa kalkulator sederhana, tapi saya bagi menjadi dua saja. Yaitu yang pertama kalkulator standar dan yang kedua kalkulator saintifik. Itu kalkulatornya bisa dibagi seperti itu. Jadi kalau simbolnya seperti ini ada standar. Ya, atau apa istilahnya, tombol-tombolnya atau panel depannya seperti ini itu standar. Atau seperti ini juga standar. Lalu untuk membuat kalkulator ini saya coba dengan dua aplikasi atau dua bahasa sekaligus. Walaupun saya menggunakan satu text editor, tapi saya gunakan dua bahasa, yaitu bahasa Visual Basic dan bahasa C#. Kalau ini saya menggunakan C#, ya. Ini saya menggunakan C#. Kemudian yang ini saya menggunakan Visual Basic. Ya, ini menggunakan Visual Basic. Panelnya seperti ini. Panelnya kita tidak terikat, kita bebas buat bentuknya seperti apa saja. Tergantung kita, tergantung kreativitas kita, dan tergantung kesempatan kita, karena juga membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu bagaimana membuat panel-panel dengan nama-namanya seperti ini, kemudian rumusnya, penampilannya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebagai penjelasan, nanti kita akan coba perbedaannya di mana. Perbedaannya di mana? Coba kita operasikan ini, kebetulan saya sudah buka. Misalkan ini ada kalkulatornya, ada tombol-tombolnya 0 sampai dengan 9, kemudian ada operatornya plus minus, kemudian multiplikasi atau perkalian dengan pembagian. Kemudian ada notasi positif atau negatif, kemudian ada clear entry, ya. CE ini clear entry, kemudian ada clear, ada backspace pakai simbol seperti ini. Sudah barang tentu simbol-simbol seperti ini tidak ada di text editornya. Kita harus modifikasi dari Word lalu kita copy paste ke sini. Caranya itu ada tersendiri. Ini untuk panel yang satu yang saya menggunakan C#. Kemudian yang menggunakan Visual Basic juga panelnya sama. Saya buat panelnya sama. Ada tombolnya seperti ini, tombol atasnya sama. Kemudian 0 sampai dengan 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada plus, minus, kali atau perkalian, kemudian bagi. Nah, kalau kita membuat misalnya panelnya untuk keluar, kita exit, ada rumusnya tersendiri. Kemudian kita kembali kemana. Nah, di dalam pembuatannya, saya gunakan text editor ini, Visual Studio Code atau Visual Studio 19, yang umum dipakai, dan Visual Studio 19 itu dia dapat membuat program atau membuat aplikasi dengan menggunakan beberapa bahasa. Ada JavaScript, ada C#, ada Visual Basic, dan beberapa bahasa. Tergantung settingnya sebenarnya, atau tergantung versi daripada text editor tersebut. Nah, untuk kali yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana membuat kalkulator sederhana ini atau standar kalkulator. Saya beri nama standar kalkulator. Seperti ini menggunakan Visual Basic dan text editornya Visual Studio. Ini pada video saya yang lalu saya sudah jelaskan ini. Kemudian ini kita buat kalkulator yang sama tapi menggunakan bahasa C# dengan menggunakan text editor yang sama. Seperti ini. Jadi penampilannya seperti ini. Misalkan saja ini saya ambil contoh, saya operasikan ini yang sederhana saja. Ini karena yang standar.
Misalkan 8 dikurangi 2 misalnya, itu sama dengan berapa? 10, 8 tambah 2 sama dengan 10. Misalnya seperti itu, lalu clear entry-nya. Saya ulangi, misalnya 8 kurang 2 ya, sama dengan 6. Atau saya ulangi lagi, 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dikali dengan 2 misalnya sama dengan 16. 16 dibagi 16 yang ini, jadi apa yang ada di display-nya ini itu akan dibagi dengan ini. Jadi yang ada di display ini bisa kita masukkan lewat tombol. Dari sini misalkan 89 dibagi 2 atau bagi 3 terserah, bagi 2 sama dengan 89 ini 89 dibagi dengan 2 misalnya hasilnya berapa? 89 bagi 2. Ini juga ada saya keliru tindis. Misalkan 89 ya dibagi 2 ini sama dengan 44,5 misalnya seperti itu. Lalu 44,5 ditambah dengan dikurangi 0,5 misalnya hasilnya 44 dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita coba di sini lagi. Kita coba di sini misalnya 7 kurang 3 itu sama dengan berapa? Ya. Jadi kurangnya di sini. Jadi kita operasikan dulu ulang. Misalkan 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 ini dikali dengan 3 sama dengan dikali 3 sama dengan 3 ya. 3 dikali 3 ya sama dengan 9. Kemudian misalkan lagi 6 dikurangi 2 sama dengan dan seterusnya seperti itu. Nah, dari aplikasi ini kita bisa keluar, kita exit, tapi exit ke lembaran berikutnya, ke aplikasi berikutnya. Jadi exitnya ke sini. Misalkan dari sini kita masuk ke standar yang tadi itu, ya, yang tadi ini. Kita exit, ya. Kemudian dari sini kita masuk ke scientific, misalnya seperti itu. Jadi bentuk scientific itu panel depannya seperti ini. Jadi scientific itu selain tombol biasa juga ada tombol scene, cost dan sebagainya. Tergantung yang kita ciptakan. Kalau scientific yang di sini, yang di C# ini scientificnya berbeda. Modelnya, penampilannya berbeda. Jadi scientificnya seperti ini. Ini sudah sama-sama scientific. Jadi caranya kita tinggal rubah dari sini, dari menunya. Jadi ini ada menu, bisa pilih standar, bisa pilih scientific, bisa pilih keluar. Sekarang misalkan kita pilih standar, akan kembali ke yang ini tadi. Kemudian kalau kita pilih scientific, akan tampil panel depan yang lengkap tombolnya seperti ini. Demikian juga di sini. Di sini itu misalkan kita keluar dulu dari ini. Ya, kita exit misalnya, lalu kita masuk lagi, masuk di standar, berarti masuk yang tadi, yang ini standar ternyata ya. Kemudian kalau misalkan kita keluar dari sini, lalu kita masuk lagi di scientific, maka akan tampil panel depannya seperti ini. Ya, panel depannya seperti ini. Jadi ini sama-sama scientific. Sama-sama scientific menggunakan Visual Studio Visual Basic. Kalau ini menggunakan C#, ya. Nah, pengoperasiannya sama, ya. Pengoperasiannya sama. Kemudian cara membuatnya juga hanya bedanya pada rumus dan beda pada setting interface-nya, karena Visual Basic itu harus di setting interface dan begitu juga pada Visual Studio kita harus setting interface. Cara setting interface pada video saya yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu. Nah, sekarang kita tampilkan perbedaannya, perbedaan
dari dua aplikasi ini atau dari dua teks editor atau dua bahasa ini, perbedaannya adalah kita lihat pada penulisan rumus atau sintak-sintak yang kita gunakan. Jadi misalkan dari sini saya keluar dulu misalnya, ya kita exit, dari sini kita exit, ini juga kita exit, ya kita exit. Ya, kita exit, beda rumusnya berbeda, kemudian ini juga kita exit. Maka inilah lembar kerja yang kita sudah buat, baik pada Visual Studio atau Visual Basic maupun pada C#. Ini C#, ini CS ini itu singkatan dari C#. Kemudian yang FB ini singkatan dari Visual Basic. Nah, pada kedua bahasa ini, FB dan C# ini, Visual Basic dan C# ini, rumusnya pasti bedanya sedikit sekali ya. Perbedaannya hanya pada ini, misalkan pada C#-nya ya, ada struktur seperti ini. Ini terlalu besar, saya perkecil saja dulu. Perkecil supaya kelihatan formatnya. Ya. Jadi strukturnya seperti ini, mulai dengan dari baris pertama, ini ada baris-baris, baris pertama sampai baris ke-9 itu, ini sebenarnya sama dengan mendeklarasikan, tapi deklarasi library-nya. Jadi pertama kita ada library-nya, misalkan using system Windows Form dan sebagainya, itu disebut library. Kemudian kita masuk pada strukturnya. Strukturnya itu dimulai dari namespace. Jadi namespace-nya lalu dibuka dengan kurung kurawal. Jadi semua instruksinya bekerja di dalam kurung kurawal. Itu kalau C#. Jadi semua instruksinya atau perintahnya disimpan atau disintak di dalam kurung kurawal. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi misalkan seperti ini. Ada public partial class ya, public partial class. Ini sebenarnya kelas. Jadi kalau di dalam program OOP atau Object Oriented Programming, Oriented Programming yang biasa disebut OOP itu, karena OOP itu aplikasi atau pemrograman untuk membuat aplikasi. Ya, jadi OOP itu berorientasi pada pembuatan aplikasi. Nah, dengan struktur seperti ini. Jadi kalau bahasa C itu, selain dia ditulis instruksinya di dalam kurung kurawal, seperti ini ada kurung kurawal, nanti tutup kurung kurawalnya ada di bawah. Kemudian ini juga kurung kurawal ada tutupnya di sana. Lalu ada sub-subnya. Kurung kurawal misalkan inisial dan inisial ini itu di dalam kurung kurawal buka dan tutup langsung di sini. Ini juga demikian. Jadi ini ada buka, tutup, kemudian bukanya ada di bawah. Misalkan yang ini pasti ada tutupnya di bawah karena di sini ada buka. Lalu diakhiri setiap instruksi atau setiap line atau baris instruksi diakhiri dengan titik koma. Ya, diakhiri dengan titik koma. Pada video saya yang lalu juga saya sudah jelaskan struktur dari C# ini. Jadi selain ada akhir kalimat dan sebagainya, kemudian ada juga instruksi-instruksi komen dan sebagainya. Itu juga saya sudah jelaskan itu. Jadi selain dia ditulis di dalam kurung kurawal, diakhiri setiap kalimat diakhiri dengan titik koma. Kalau kalimat itu sudah berakhir seperti ini misalnya, ini satu kalimat atau satu instruksi. Namun kalau belum berakhir instruksinya, belum diakhiri titik koma seperti ini misalnya. Ya, ini belum diakhiri dengan titik koma. Nah, ini pada C#, ya, pada C#. Kemudian kalau pada Visual Basic kita lihat strukturnya seperti ini. Jadi ada public seperti ini juga tadi sebenarnya ada publicnya ya, kelas ya, sorry. Kalau ini public class, kalau di sini tadi
partial class atau class form atau biasa disebut dengan kelas juga sebenarnya. Lalu di dalamnya ada sub-sub. Kalau di sini kelas dan di dalamnya sub. Nah, sub inilah yang disebut dengan objek. Kalau kelas tetap kelas, lalu objek. Lalu apa itu kelas? Kelas itu sebenarnya kelas besar. Contoh seperti ini tadi. Jadi kalkulator itu merupakan kelas. Lalu sub-subnya ada tombol-tombolnya. Jadi tombol apa, tombol plus, tombol minus, tombol angka 1, 0, 2, dan 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu objek. Sehingga kalau OOP itu strukturnya pertama ada kelas di program bahasa apa saja, baik pada C#, ya seperti ini, maupun pada Visual Basic, sudah pasti struktur luarnya adalah kelas, lalu struktur dalamnya ada objek. Nah, setiap objek dan kelas itu sendiri, kalau di sini kelasnya ditutup dan diakhiri dengan kurung kurawal, dan setiap objeknya diakhiri atau setiap barisnya diakhiri dengan titik koma. Namun kalau dalam Visual Basic, strukturnya hanya struktur public, class, dan sub saja, dan private sub. Penamaannya seperti itu karena ini struktur penamaannya diberikan langsung oleh aplikasinya, jadi bukan kita yang buat. Jadi ketika kita klik dia sudah muncul seperti ini. Nah, di dalam struktur ini pada kelas itu biasanya dituliskan dimensi-dimensi sebagai mendeklarasikan atau mengumumkan di mana semua variabel yang kita gunakan. Jadi kita di dalam menulis program itu pasti pakai variabel, pakai instruksi, pakai data, dan sebagainya. Nah, variabelnya dituliskan di sini. Nah, tipe datanya sebagai string atau double atau boolean dan sebagainya. Jadi tergantung. Di mana tipe data itu pada video yang lalu juga saya sudah jelaskan. Tipe data dalam bahasa pemrograman itu ada macam-macam. Ada integer, ada double, ada string, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu di public class itu dideklarasikan semua variabel itu. Jadi misalkan ada variabel operation, ada variabel first value, nilai pertama. Ini nama variabel ini ada syarat-syarat penulisannya, tapi sangat bebas, tergantung dari tema yang kita angkat untuk menjadi variabel itu. Supaya jangan kita kesulitan, ya kita kasih nama variabel mendekati nama aslinya. Jadi misalkan first value ini adalah angka pertama, ini angka kedua, second value, kemudian result ini sebenarnya hasil. Jadi misalkan nanti dalam penggunaannya misalkan angka pertama dikali angka kedua sama dengan hasil, atau dibalik. Biasanya dibalik. Hasil sama dengan angka pertama, operator angka kedua. Jadi angka pertama tambah dengan angka kedua sama dengan hasil, atau hasil sama dengan angka pertama sama angka kedua. Nanti kita lihat pada rumus-rumusnya. Nah, jadi strukturnya pada Visual Basic tidak memiliki struktur yang tidak ada struktur yang wajib kita tulis. Jadi misalkan seperti ini penulisannya tidak ada titik koma, tidak ada akhir kalimat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang penting sudah akhir baris, ya, dan sebagainya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi kalau pada Visual Basic seperti inilah kelihatannya, ya. Jadi tidak ada syarat-syarat misalkan titik koma dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga Visual Basic ini lebih mudah dioperasikan karena salah sintak dan sebagainya, atau error sintak dan sebagainya itu berkurang. Namun kalau pada C# atau bahasa pemrograman yang lain itu ada syarat-syarat, misalkan diakhirkan dengan titik koma dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, untuk untuk rumus-rumusnya kita ambil contoh misalnya, ya, pada C# rumus untuk exit itu hanya seperti ini. Jadi pada Visual Basic rumus untuk exit, ya, rumus exit hanya ME titik atau MI, ya, dot
close, tapi disertai dengan kurung buka dan kurung tutup kosong. Tapi kalau pada C# itu agak berbeda. Dia bukan close tapi dia exit biasa. Ya, dia tulis exit biasa. Contoh misalnya kita ambil yang kelima ini, misalnya ini juga kita ambil yang ininya. Lalu kita coba misalkan rumus untuk C, ya. Rumus untuk C. Untuk C ini rumusnya kita klik double begini. Lalu kita lihat rumus untuk C-nya, ya. Jadi BTNC ini yang kita beri nama. Nanti cara memberi nama dan sebagainya itu pada video yang lalu saya sudah jelaskan. Jadi misalkan BTNC ini artinya button untuk clear, rumusnya ini. Jadi rumusnya hanya display titik teks sama dengan dalam kurung dalam tanda kutip 0, lalu berakhir dengan titik koma. Rumus untuk clear itu hanya itu. Nah, sama juga kalau di sini, sama juga rumus untuk clear-nya juga sama. Ini juga sama. Text display dot text sama dengan 0. Ini juga demikian. Text box ini hanya nama, ini text box ini variabel sebenarnya, tapi sekaligus nama text box-nya karena saya ambil dari text box. Lalu harus ditulis dengan teks. Kenapa? Karena ini di dalam display. Ini bisa dikasih nama display sebenarnya. Demikian juga ini bisa dikasih nama display. Tapi saya menggunakan seperti ini. Jadi contoh misalnya ini T besar, ini T kecil. Jadi variabel itu bebas saja. Tapi harus selaras, harus konsisten. Jadi jangan sampai untuk aplikasi ini TX box-nya itu ada T besar, ada T kecil. Tidak mungkin, harus satu tipe. Ya, satu tipe. Demikian juga di sini karena ini T besar, TX display, lalu di sini saya tulis TX box. Ini sama, ini variabel, tapi dot text-nya sama, dot text-nya ini sama. Lalu sama dengan 0. Ini clear. Ini contoh saja rumusnya. Jadi sintaknya hanya seperti ini untuk satu objek clear saja. Ini satu objek. Jadi tombol clear itu disebut objek, ya, objek, dan ditulis dalam variabel dan rumus. Jadi sintaknya tergantung format yang dipakai. Nah, kembali lagi misalnya ini untuk C tadi, misalnya kita ambil yang satu lagi misalnya, ya, yang satu lagi kita ambil rumus yang mana? Misalnya kita lihat rumus yang, karena ini di apa namanya, kalkulatornya saintifik, kalau ini saya ambil di kalkulator yang standar. Misalkan kita ambil yang misalkan rumus sama dengan, ya, sama dengan. Ini sama dengannya, sama dengan, ya, BTN equal, klik. Ini juga kita setting, ini kita yang setting, ini namanya apa terserah kita. Jadi nanti kita ada settingnya di situ. Lalu misalkan ini ya, misalkan rumus untuk sama dengan atau equal ini itu enter second value, ya, equal atau sama dengan convert, ya, sama dengan convert, ya, dot to double ini tipe data, ya. Jadi dikonvert ke tipe data double apa yang ada di dalam display. Rumusnya hanya seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan, jadi nilai kedua atau angka kedua itu sama dengan konversi dari isi displaynya menjadi tipe data double. Ini yang pertama, ya. Lalu kalau di sini, kalau misalkan di sini kita lihat, sekaligus kita lihat perbedaannya, sama juga second value ini variabel sama dengan ini juga variabel,
second value sama dengan langsung saja ini teks. Lalu ada rumus-rumus yang lain. Jadi ini ada switch, ya, ini switch daripada op. Op ini sebenarnya variabel juga, variabel operasi yang kita tetapkan di deklarasi di paling atas tadi. Kemudian kalau di sini langsung pakai if saja. Jadi ini pakai if operation sama dengan plus, kemudian atau maka hasil sama dengan ini file ini value sebenarnya. Jadi tanpa value juga bisa juga, ya, value dikali dengan value plus value pertama atau first value plus second value. Jadi variabel angka pertama ditambah dengan angka kedua itu sama dengan hasil, ya. Kemudian dalam displaynya tertulis hasil yang tadi. Jadi ini sebenarnya bahasanya seperti itu. Hanya saja kita menggunakan struktur yang biasa digunakan oleh Visual Basic, sehingga kita menggunakan misalkan displaynya ada diakhiri dengan dot text-nya dan sebagainya. Seperti ini juga demikian. Jadi ini variabel yang kita buat. Tapi logika kita membuat variabel ini memang harus jalan. Kenapa? Karena variabel ini, variabel yang kita gunakan itu harus konsisten di dalam setiap aplikasi yang kita buat. Kemudian else. Jadi if, else ini, kalau else maka jika kurang, maka ini dan seterusnya. Kemudian jika kali, maka ini dan seterusnya, ya. Jadi hanya berubahnya dikali, ya. Else jika bagi, ya, maka hasilnya juga sama, penulisannya sama, hanya ini yang berubah, ya. Kemudian diakhiri dengan and if. Pada Visual Basic itu if dan and if. Tapi kalau pada C# ternyata dia case dan break saja. Case dan break, ya, strukturnya itu. Jadi struktur di sini case, ya, di dalam kurung dalam tanda kutip place, kemudian di sini juga text box atau displaynya enter value 1. Misalkan enter value 1 kurang enter second value atau masukkan nilai pertama dan masukkan nilai kedua di dot to string, ya, hanya itu, dot to string. Jadi dirubah ke string, tipe data string, karena yang ditampilkan di sana itu dianggap string saja, ya. Jadi bukan double dan sebagainya. Lalu diakhiri dengan default di sini, ya. Ya, jadi rumusnya ada kali, bagi, ada mod, ya, ada eksponen. Rumusnya tergantung tombol yang kita gunakan. Lalu break, terakhir break, lalu defaultnya, lalu break. Defaultnya tidak ada apa-apa. Default itu artinya penutup dari case ini tadi. Nah, itu kalau di C#. Jadi perbedaan antara C# dengan Visual Basic kita sudah lihat. Kalau C# ada syarat-syarat penulisannya, sintaks akhir kalimatnya pakai titik koma, lalu objek-objeknya dikurung dalam kurung kurawal dan sebagainya. Kalau pada Visual Basic tidak ada itu semuanya, hanya adanya di end sub dan sub saja. Jadi kalau subnya lalu ada end subnya, diakhiri dengan end sub. Kalau di sini pakai kurung kurawal, bukan end sub, ya. Jadi setiap objek di sini diawali dengan sub lalu diakhiri dengan end sub. Private sub, ya, private sub dan end sub itu setiap objek. Nah, objek ini adanya di dalam kelas. Setiap kelas ditutup dengan end class. Jadi di atas tadi ada kelas, misalnya ini. Ini ada kelas, ya, ada kelas. Maka di bawahnya ada end class. Di akhir daripada programnya ada end class. Walaupun formatnya bukan kita yang buat, sudah tersusun demikian formatnya. Jadi ada end class. Kemudian end sub ada di situ. Lalu ada
and if, kalau ada if di dalam. Kalau ada lagi di dalam, ada and apa misalnya. Jadi minimal 3 ini, ada di dalamnya ada and if, kemudian di luar keduanya ada and sub, itu sebagai sub. Lalu yang terakhir itu ada and class. Itu struktur yang ada di dalam Visual Basic. Penulisan rumus masing-masing itu masih tergantung rumusnya, ya. Jadi memang kita harus belajar matematika, walaupun kita bukan ahli matematika, tapi kita harus mengetahui rumus-rumus, paling tidak rumus operasi atau operasional daripada matematika itu sendiri. Nah, inilah sintak-sintak atau rumusan-rumusan atau rumus yang ada di dalam Visual Basic. Kalau ini rumus-rumus yang ada di dalam C#, ya, C#. Bahasa pemrograman C#. Ini rumus-rumusnya seperti itu. Saya lebih suka perbesar, ya, supaya jangan terlalu ini. Nah, inilah penjelasan-penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jadi kita bisa membuat aplikasi, bisa menggunakan bahasa apa saja dengan menggunakan text editornya masing-masing. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini text editornya adalah Visual Studio 19. Dan saya bisa menggunakan bahasa C atau C# atau C++ juga bisa. Atau juga saya bisa menggunakan Visual Basic atau JavaScript. Nah, untuk dua ini, untuk C# dan Visual Basic, saya sudah gambarkan bagaimana perbedaannya. Kalau untuk memulainya sama saja. Jadi misalkan memulainya, misalnya untuk memulainya kita hanya mulai dengan setting, ya. Ada setting namanya setting interface kalau dalam Visual Basic. Ada setting sama saja, setting interface, ya. Sama saja. Jadi misalkan kita buka Visual Studio kita seperti ini, lalu kita buat. Misalnya kita tinggal pilih mau buat yang mana, mau buat create a new project, kita tinggal klik di sini. Atau kita ingin membuka proyek-proyek kita yang sudah ada. Saya sudah buat ini kalkulator Visual Basic, ada kalkulator C#, dan beberapa contoh yang lain. Nah, kalau kita ingin buat, pertama kali kita harus klik ini dan kita pilih setting interface-nya. Ya, kita pilih setting interface-nya untuk pertama kali. Jadi kalau misalkan untuk pertama kali kita gunakan Visual Basic, kita pilih Visual Basic dulu, atau untuk pertama kali kita gunakan C#, kita pilih setting interface dulu di sini. Jadi misalkan ini ada C#, ya. Ini berarti kita akan membuat program atau aplikasi dalam bahasa C#. Ini C#. Ikonnya seperti ini. Lalu Windows sudah pasti karena sistem operasi kita Windows. Kalau Mac atau yang lain ya berarti kita tinggal pilih, karena di sini ada macam-macam juga. Ada iOS, ada Linux, kemudian ada dan sebagainya. Kita kan menggunakan Windows, ya. Jadi kita hanya gunakan Windows, makanya kita pilih Windows. Kemudian di desktop, ini juga desktop ini ada macam-macam. Kita pilih di mana saja, misalnya pakai desktop mobile atau apa. Jadi kita pilih yang desktop, misalnya seperti itu. Kemudian ini kebetulan text editor ini dia bisa menggunakan C#, C++, ada F#, ada JavaScript, ada Python, ada query language, kemudian ada TypeScript, Visual Basic. Nah, kalau kita Visual Basic berarti kita pilih yang Visual Basic. Ya. Kita pilih yang Visual Basic. Setelah itu baru kita next, lalu kita beri nama dan sebagainya. Ya. Misalkan kita next, tinggal kita tulis nama saja, sama. Jadi tinggal namanya di sini kita hanya tulis namanya saja. Extensionnya kita tidak perlu menulis, seperti yang saya sudah pernah jelaskan yang lalu. Nah, jadi untuk pertama kali membuka aplikasi ini, kita harus buat setting interface-nya dulu. Setting interface-nya yang mana? Bahasa mana yang kita gunakan? Misalnya seperti itu. Bedanya hanya di situ, itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua nanti pada rumus-rumusnya, ketika kita buat rumusnya dengan sintak-sintaknya itu berbeda pada rumusnya saja. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada
saat ini dapat berguna buat kita semua. Dan kalau ada misalkan ada kesalahan dari saya, tolong diperbaiki atau diberi komentar supaya dalam video-video yang akan datang saya bisa perbaikinya. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, tolong ditambahkan pada kolom komentar, karena ini nanti akan saya upload ke YouTube pada channel saya, Dr. Anus Lukas Wila, atau channel yang terakhir ini Lukas Wila saja. Ya, tinggal dicari di channel YouTube saya dan memberi dan tolong beri komentar dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kita semua.